Salam jumpa anak-anak. Selamat bertemu dengan Ibu. Meskipun pertemuan tidak tatap muka, harapan Ibu kalian tetap semangat untuk menyimak video pembelajaran bersama Ibu. Saya Veronica Milo, biasa disapa Oni, akan membawakan materi kelas 9, pertemuan kedua. Anak-anak, sebelumnya kalian sudah belajar pengertian laporan percobaan, ciri dan fungsi laporan percobaan. Nah, kali ini kita belajar materi menelaah struktur dan ciri kebahasaan pada teks laporan percobaan. Ada 2 poin penting dalam pembelajaran kita hari ini, yaitu struktur dan kaidah atau aturan kebahasaan pada teks laporan percobaan. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Mengidentifikasi struktur kebahasaan, 2. Mengidentifikasi komponen teks laporan percobaan, 3. Mengidentifikasi ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Struktur utama teks laporan percobaan. Jadi anak-anak, untuk struktur atau bagian dari teks laporan percobaan ini dibagi atas 2 bagian. Yang pertama itu klasifikasi atau pernyataan secara umum. Jadi bagian ini seseorang menentukan klasifikasi atau aspek dari sesuatu yang dibahas secara umum. Ini bagian awal dari teks laporan percobaan. Bagian yang kedua, uraian. Jadi pada bagian uraian ini, seseorang yang membuat laporan percobaan itu menggambarkan sesuatu yang dibahas secara terperinci atau detail dari bagian per bagian, atau kebiasaan, kebutuhan, penggunaan bahan dan alat, perilaku alamiah dan hal khusus. Jadi semuanya itu digambarkan secara detail pada bagian uraian. Anak-anak, jadi tadi sudah kita belajar untuk struktur atau bagian dari teks laporan secara umum. Sekarang kita belajar tentang sistematika laporan percobaan. Kita lihat yang pertama itu ada judul. Jadi anak-anak, untuk membuat laporan percobaan itu yang pertama harus ada judul. Judul itu cerminan dari objek percobaan. Judul disajikan secara singkat dan jelas sesuai dengan masalah yang diteliti. 2. Objek. Objek ini benda atau aspek yang akan diteliti. 3. Pelaku percobaan, bisa dalam bentuk perorangan atau lembaga tertentu, ataupun kita yang diberikan tugas untuk melakukan percobaan. 4. Tempat dan waktu percobaan. Jadi anak-anak, ada tempat dan waktu pelaksanaan melakukan percobaan itu ditulis juga. Yang kelima ada tujuan. Jadi tujuan apa yang kita mau lakukan itu, semua kegiatan percobaan itu dilakukan untuk memperoleh informasi secara lengkap dan objektif sehingga dapat dipahami dan dimanfaatkan kepada orang lain. 6. Bahan dan alat. Jadi anak-anak, bahan dan alat ini yang diperlukan dalam kegiatan percobaan itu ditulis secara lengkap. 7. Langkah-langkah atau urutan proses yang harus dilakukan dalam kegiatan percobaan. 8. Hasil laporan percobaan. Hasil yang ditemukan dan terjadi dalam percobaan itu atau data yang telah diperoleh itu perlu disusun menjadi sebuah laporan yang ringkas dan sistematik
sehingga penyajian tersebut memudahkan orang lain untuk memahami dari hasil percobaan kita. 9. Ada kesimpulan. Kesimpulan itu intisari atau pokok dari hasil percobaan dan pembahasan. Yang terakhir, anak-anak, ada daftar pustaka. Daftar pustaka itu sebagai rujukan atau referensi yang digunakan untuk menyusun laporan percobaan. Anak-anak, berikut tentang ciri kebahasaan teks laporan percobaan atau kaidah atau aturan kebahasaan pada teks laporan percobaan. Kita lihat anak-anak, secara umum ini ada 7 tentang kebahasaan yang kita mau pelajari pada kesempatan ini. Kita lihat satu persatu. Yang pertama itu menggunakan kalimat aktif. 2. Teks laporan itu biasanya disertai foto, diagram, ataupun tabel. Ketiga, menggunakan kata benda. Keempat, menggunakan kata serapan atau istilah khusus pada bidang tertentu. 5. Menggunakan kata kerja aktif. 6. Adanya urutan atau kegiatan atau langkah-langkah proses dalam teks laporan percobaan. Yang ketujuh itu memperkenalkan aspek secara umum. Berikut penjelasan tentang kaidah atau aturan kebahasaan pada teks laporan percobaan. Kita lihat anak-anak, pertama itu memperkenalkan aspek umum atau kelompok generik. Artinya sebuah aspek dalam teks laporan yang menyajikan informasi yang bersifat umum atau generik pada bidang tertentu. Kita lihat contoh, lihat tabel. Di sini ada aspek umum, ada aspek secara khusus, atau kata umum, kata khusus. Sederhananya seperti itu anak-anak. Kita lihat contoh aspek umum ini, transportasi umum. Sedangkan aspek khususnya itu contohnya ojek, bus umum, dan pesawat terbang. Jadi ini contoh aspek umum pada bidang yang berhubungan dengan transportasi. Kita lihat yang kedua, ada unggas. Kata umum unggas. Bagaimana aspek khususnya? Aspek khususnya itu ada burung merak, ada merpati, atau ayam. 2. Menggunakan kata tugas hubungan logis. Apa artinya kata tugas hubungan logis? Artinya kata yang digunakan untuk menghubungkan antara kalimat agar menjaga tulisan tetap padu atau koheren, seperti kata ketika, maka, lalu, kemudian, dan kata seterusnya. 3. Menggunakan kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya dengan aktif melakukan sesuatu dalam bentuk predikat terhadap objeknya. 4. Menggunakan kata kerja aktif. Anak-anak, contoh kata kerja aktif itu berlari, bergerak, memotong, dan membaca. Kata kerja aktif itu kata lain, kata yang melakukan tindakan atau gerak. 5. Menggunakan kata serapan atau istilah khusus sesuai dengan bidang ilmu yang berkaitan dengan objek yang diamati. Contoh penggunaan
kata serapan atau istilah khusus dalam bidang tertentu. Dewasa ini banyak aplikasi yang mampu mengajarkan anak untuk aktif membaca. Kata yang bercetak tebal di atas merupakan contoh unsur serapan atau istilah khusus dalam bidang teknologi. Ya anak, jadi ini ada kata aplikasi. Kata aplikasi ini istilah dalam bidang teknologi. 6. Menggunakan kata benda dan frasa benda dibandingkan kata ganti orang. Apa itu frasa? Anak-anak, frasa adalah satuan yang terdiri dari dua kata atau lebih yang menduduki satu fungsi kalimat. Kita lihat contoh. Yanto menerima hadiah ulang tahun. Kalimat kedua, Yanto menerima hadiah. Anak-anak, perbedaan dari kalimat 1 dan 2 ini sama-sama sebagai kata benda. Perbedaannya, kalimat 1 hadiah ulang tahun ini kata benda dalam bentuk frasa. Sedangkan kita lihat kalimat 2 tentang hadiah ini. Hadiah ini juga sama sebagai kata benda. Jadi pada kalimat di atas kedudukannya sama dengan kata benda antara hadiah ulang tahun dan kata hadiah. Tugas individu di akhir pembelajaran ini, yang pertama, jelaskan bagian-bagian dalam struktur teks laporan percobaan. 2. Jelaskan sistematika penulisan dalam teks laporan percobaan. 3. Jelaskan ciri kebahasaan dalam teks laporan percobaan. Oke anak-anak, bagaimana pembelajaran kita kali ini? Kalian sudah paham? Harapan ibu, video pembelajaran ini dapat membantu anak-anak selama belajar di rumah. Anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Sampai bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya.